Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 595 tingkat ke-6 alam surga. Pahlawan muda Wuking, kasihanilah, kasihanilah. Ketika mereka melihat sendiri kematian pasangan Sabi, orang-orang dari keluarga Ma yang sebelumnya bahkan ingin melawan Chu Feng dengan nyawa mereka, kini tidak lagi memiliki jejak persiapan untuk keputusan yang sembrono seperti itu. Pada saat itu juga, tidak peduli laki-laki, perempuan, tua, atau muda, semuanya berlutut di tanah tanpa henti bersujud. Mereka akhirnya menyadari betapa bodohnya pikiran mereka. Mereka akhirnya tahu bahwa mereka meremehkan pria di depan mata mereka. Bahkan jika dia meninggalkan formasi yang mengerikan itu, Chu Feng masih memiliki kekuatan untuk membunuh mereka dengan mudah. Pria bernama Wuking itu telah mencapai kondisi yang sangat kuat. Asteris wus-wus. Tak lama kemudian, Chu Feng melambaikan lengan bajunya maju mundur sekali, dan angin kencang bertiup sekali lagi. Namun, ketika angin kencang kembali, beberapa kantong kosmos muncul di telapak tangan Chu Feng. Dan tentu saja, kosmos saks itu diambil dari kelompok orang itu. Setelah menyimpannya, tanpa meliriknya, Chu Feng hanya mengatakan satu kalimat, "Nyahlah. Kembalilah ke tempat asalmu. Pahlawan muda, terima kasih atas belas kasihanmu. Terima kasih atas belas kasihanmu." Melihat itu, kerumunan keluarga Ma tidak berani ragu dan saat mereka tersandung, mereka berlari keluar. Pahlawan muda Wuking, terima kasih telah menyelamatkan kami. Kami sangat beruntung memilikimu, kalau tidak keluarga Liku akan benar-benar dalam bahaya besar. Setelah Chu Feng berjalan ke pintu masuk istana kristal es, mereka yang selamat di keluarga Li mengucapkan terima kasih kepada Chu Feng dengan wajah penuh rasa terima kasih. Namun, menghadapi orang-orang yang suka menjilat seperti itu, Chu Feng bahkan tidak merasa mereka layak untuk dilirik. Dia melambaikan lengan bajunya, angin bertiup kencang, dan seperti tindakan sebelumnya terhadap orang-orang dari keluarga Ma, dia mengambil semua kosmos saks mereka. Pahlawan muda Wuking, kamu. Tindakan Chu Feng benar-benar membuat orang-orang dari keluarga Li terkejut. Terutama para ahli yang diundang oleh keluarga Li. Sudut mulut mereka berkedut, dan hati mereka sakit. Mereka bukan bagian dari keluarga Li, jadi mereka tidak perlu hidup dan mati bersama keluarga Li. Mereka melayani keluarga Li hanya demi uang, namun saat itu, hadiah yang diberikan oleh keluarga Li bukan satu-satunya barang di dalam kosmos saks yang diambil oleh Chu Feng. Kekayaan pribadi yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun juga ada di dalamnya. Kali ini, mereka telah mengalami kerugian besar. Dan melihat reaksi terkejut mereka, Chu Feng tersenyum dingin dan berkata, "Jangan berpikir bahwa aku berkewajiban menyelamatkan kalian semua. Baru saja, tuan keluarga Limu ingin membunuhku. Jika aku tidak menghindar dengan cepat, aku akan mati di telapak tangannya. Jadi, tolong selesaikan masalah ini. Aku, Wuking, bukan lagi sekutumu. Aku sama seperti keluarga Ma, musuh." Saat Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, dia menyapukan tatapan dinginnya ke arah kerumunan. "Pahlawan muda, kasihanilah kami, kasihanilah kami. Ambil semua uangnya, jangan bunuh kami." Pada saat itu, kerumunan keluarga Li tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar, lalu dengan cepat berlutut di tanah, dan seperti orang-orang keluarga Ma sebelumnya, tanpa henti memohon karena saat itu, mereka merasakan niat membunuh dalam tatapan Chu Feng. Pada saat itu, mereka yakin bahwa Chu Feng akan membunuh mereka jika mereka berani tidak patuh dengan cara apapun karena tatapan itu sangat menakutkan. Seolah-olah Chu Feng bukan manusia, dan benar-benar iblis berdarah dingin. Setelah itu, Chu Feng berjalan lurus ke arah tuan keluarga Li. Dan dia tampaknya sudah menduga gerakan seperti itu. Jadi, saat ini, dia tampak cukup tenang ketika berbicara kepada Chu Feng, "Wuking, aku bodoh. Aku tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, jadi itulah sebabnya aku mempercayai binatang Mayukun itu dan mengkhianati niat baikmu. Aku bahkan ingin membunuhmu, bunuh aku. Bunuh aku. Aku akan merasa lebih baik di hatiku. Wuking, jangan. Jangan bunuh ayahku. Aku mohon padamu, beri dia kesempatan." Tepat pada saat itu, Li Chan bergegas berlari, dan segera datang di depan ayahnya. Kemudian, dia berlutut di depan Chu Feng, dan memohon untuk ayahnya. "Nona besar, cepatlah berdiri." Melihat itu, Chu Feng secara pribadi menopang Li Chan, lalu menatap tuan keluarga Li dan berkata, "Secara logika, aku harus membunuhmu karena ketika kau berani mencoba membunuhku, itu adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Tetapi hari ini, aku tidak akan membunuhmu. Bukan karena aku mengasihanimu, tetapi karena kau memiliki putri yang baik." Setelah mengucapkan kata-kata itu, barulah Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah Li Chan dan berkata, "Nona besar, saya butuh benda yang ditemukan di sini. Saya akan mengambilnya. Namun, karena ini adalah tempat yang dijaga oleh keluarga Li selama bertahun-tahun, anggap saja ini sebagai pinjaman. Di masa depan, aku akan membayar kembali dengan harga yang sama." Setelah berbicara, Chu Feng melompat, dan tanpa menoleh ke belakang, dia berdiri di atas kepala naga biru itu dan pergi. Setelah Chu Feng pergi, beban keluarga Li terangkat.
Mereka bergegas masuk ke istana kristal es dan mulai menyembuhkan luka-luka kepala keluarga Li. Hanya Li Chan yang menatap ke arah Chu Feng pergi, dan untuk waktu yang lama, tetap linglung. Chu Feng meninggalkan sarang rohani, tetapi tidak meninggalkan gunung gading serigala. Sambil memegang telur kristal es, dia benar-benar dapat merasakan kekuatan benda itu. Kultivasinya setara dengan Martial Lord tingkat 1, tetapi energi yang dikandungnya sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan Martial Lord tingkat 1. Itu adalah objek spiritual yang nyata, sebuah kultivasi yang berharga. Chu Feng tidak sabar ingin memurnikannya, jadi dia mencari tempat tersembunyi dan memulai perjalanan memurnikan telur kristal es. Meskipun telur itu adalah makhluk spiritual yang berkumpul selama lebih dari 500 tahun, tidak ada yang mengancam lagi tentangnya. Selain itu, setelah menjadi spiritualis dunia jubah ungu, Chu Feng bahkan dapat menggunakan metode penyerapan dengan lebih terampil. Dengan demikian, setelah 2 jam yang singkat, Chu Feng benar-benar menyempurnakan makhluk spiritual itu. Setelah memurnikan telur, kekuatan surga di seluruh tubuh Chu Feng berubah. Dia berhasil melangkah ke tingkat ke-6, dan jika dia menggunakan 3 petir, Chu Feng setara dengan memasuki tingkat ke-9 alam surga, hanya selangkah lagi menjadi Martial Lord. Kurang dari setahun telah berlalu sejak Ziling dibawa pergi. Dalam waktu kurang dari setahun, kultivasi Chu Feng meningkat dari tingkat ke-8 alam mendalam ke tingkat ke-6 alam surga saat ini. Itu benar-benar kecepatan peningkatan surgawi yang sangat cepat, cukup menakutkan juga. Memang, jika aku ingin membuat terobosan sekarang, sumber daya kultivasi yang dibutuhkan terlalu mengerikan. Bahkan makhluk spiritual yang terbentuk selama lebih dari 500 tahun hanya memungkinkanku untuk membuat satu tingkat terobosan. Jika aku hanya memurnikan manik-manik surga, berapa banyak yang perlu aku tembus? Meskipun dia berhasil meningkatkan kultivasinya, Chu Feng masih patah semangat karena setelah menggunakan esensi pembentukan roh, putra magma, dan telur kristal es, 3 keanehan, untuk menerobos, Chu Feng menjadi lebih sadar bahwa sumber daya yang dia butuhkan sangat menakutkan. Kalau bukan karena 3 keanehan tadi dan kalau dia langsung menggunakan benda-benda yang tersebar luas seperti butiran surga untuk berkultivasi, bahkan dia tidak tahu berapa banyak yang dibutuhkan. Menembus alam surga tingkat ke-6 sudah cukup bagus. Bersyukurlah dengan apa yang kau miliki. Namun tepat pada saat itu, Egi berbicara sambil tertawa.